Komunikasi efektif dengan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang mereka. Lewat komunikasi yang tepat, anak bisa belajar mengenali emosi, memahami arahan dan perintah, dan membangun hubungan emosional yang sehat. Di video ini, kita akan bahas prinsip dan cara membangun komunikasi yang tepat sejak usia dini. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, kita perlu tahu apa itu definisi dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan atau ide dari satu orang ke orang yang lain, baik secara verbal maupun dengan media lainnya. Nah, yang penting keduanya memiliki kesamaan makna agar mereka berdua bisa saling memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi itu sendiri akan menjadi efektif kalau pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan gak bikin penerimanya merasa gak nyaman. Jadi, penting untuk diperhatikan kalau pesan yang disampaikan haruslah pesan yang baik. Tapi, apa sih manfaat dari komunikasi efektif dan kenapa komunikasi efektif itu penting? Jadi, komunikasi yang efektif itu adalah kunci dalam membangun kedekatan emosional antara anak dan juga orang dewasa. Anak akan lebih nyaman bercerita saat mereka merasa didengarkan. Selain itu, komunikasi yang tepat itu bisa membantu mengembangkan cara berpikir anak, mengubah perilaku anak, dan juga menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak. Bahkan, emosi anak dan orang tua sendiri pun itu bisa lebih terkendali jika adanya komunikasi yang efektif. Setelah sebelumnya kita membahas tentang manfaat dari komunikasi yang efektif, sekarang kita akan membahas bagaimana sih komunikasi yang efektif itu seharusnya. Salah satu hal yang penting dalam komunikasi yang efektif adalah memahami bahwa komunikasi bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga soal mendengarkan. Agar bisa disebut efektif, komunikasi harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Dan yang kedua, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan, karena keduanya harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang komunikasi yang efektif itu adalah dengan menyampaikan pesan dengan baik dan mendengarkan dengan baik, ada juga loh beberapa ciri komunikasi yang bisa disebut efektif. Ciri-cirinya sendiri ada 3. Yang pertama adalah kemampuan untuk bertanya. Dalam komunikasi yang baik, kita cenderung mengajukan pertanyaan, memberikan penjelasan, atau meyakinkan daripada sekedar memerintah atau bahkan mengancam lawan bicara kita. Lalu yang kedua adalah bersikap terbuka. Ini artinya kita siap menerima adanya perbedaan pendapat dan nggak langsung menolak pandangan orang lain ketika pendapat kita dengan lawan bicara berbeda. Sikap terbuka bisa menciptakan ruang dialog yang sehat dan nyaman. Lalu yang ciri-ciri yang terakhir adalah kemampuan untuk memberikan informasi dan saran secara jelas dan bermanfaat. Komunikasi efektif bukan hanya menyampaikan, tetapi juga memberikan nilai dan pemahaman baru bagi lawan bicara. Pada praktiknya, komunikasi seringkali mengalami hambatan. Hambatan yang dihadapi seperti menyalahkan, meremehkan, atau menggurui lawan bicara. Begitu juga saat kita memberikan perintah, mengejek, atau terlalu banyak bertanya secara menekan. Semua ini bisa bikin lawan bicara, terutama anak, merasa tidak nyaman dan tertutup dengan kita sebagai orang tua atau guru. Salah satu bentuk komunikasi yang sering luput diperhatikan adalah komunikasi antara guru dengan orang tua di sekolah anak. Padahal komunikasi itu nggak hanya soal hubungan antara orang tua dan anak saja, tetapi juga mencakup interaksi antara guru dengan orang tua serta guru dengan anak, karena semuanya saling terhubung. Komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua penting untuk menyamakan persepsi tentang apa yang dibutuhkan dalam pendidikan anak usia dini. Dengan begitu, pendekatan yang dilakukan di rumah dan di sekolah bisa sejalan. Untuk itu, guru dan orang tua perlu aktif berkomunikasi, baik secara langsung lewat tatap muka, melalui pesan di handphone, maupun lewat media sosial. Yang penting ada keterbukaan dan kerjasama demi perkembangan anak.